Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Kembali pagi hari ini menjelang siang, kami hadir di ruang dengan Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya di program kita yaitu Talkshow Pojok IKM nih. Dan di sini sudah berhadir beberapa narasumber kita dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut tentunya. Dan edisi hari ini 22 Desember 2020. Oke, baik, dan di sini untuk narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Swati Ningsih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, dan di sini ada Ibu Paulian KI Palending ya. Ya, selamat pagi Ibu juga. Selamat pagi. Oke. Dan yang ketiga Mas Fajri Kurniawan nih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, baik. Nah, baik rekan dengar, jika kalian ingin berdialog interaktif dengan narasumber kita di pagi hari ini bisa aja di line teleponnya dan di line WA-nya juga bisa kalian telepon atau via chat juga di nomornya di 0811 5012 304 di 0811 5012 304 dan juga kami live juga di Instagramnya yaitu Radio Tuntung Pandang. Oke, baik, dan saya di sini akan memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini yaitu Ibu Swati Ningsih. Beliau tempat tanggal lahir Ngawi 26 Juni 1982. Riwayat pekerjaan beliau tukang jahit dan riwayat pendidikan SLTA. Dan yang nomor 2 Ibu Paulian KI Palending ya Bu ya. Oke, tempat tanggal lahir beliau Minahasa 12 Desember 1960. Riwayat pekerjaan pengrajin sasirangan dan riwayat pendidikan SPD PAUD ini ya Bu ya. AUD ya. Oke, dan yang ketiga ada Mas Fajri Kurniawan, tempat tanggal lahir Banjarmasin 4 Mei 1986, riwayat pekerjaan ini riwayat pendidikan ya S1-nya ya. Oke, baik, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini mungkin ada pengantar sedikit nih Bu ya. Dari usaha-usaha yang dirintis nih dari mulai membuka usaha atau gimana ya nanti ya ke depan. Oke, baik, untuk yang pertama ini ada Ibu Swati Ningsih. Nah, untuk yang dibawa apa aja nih Bu produk di pagi menjelang siang hari ini? Silakan nih Bu. Hem cowok, terus masker, kardigan untuk perempuan. Nah, ini Ibu memulai usahanya dari sejak kapan nih Bu? Sebenarnya mulai jahit itu tahun 2001, tapi usaha mulai menjahit yang benar-benar menjahit itu 2004. 2004, oke. Iya. 2000 berapa tadi? 2001 mulai belajar menjahit. 2004-nya baru mulai yang betul-betul berani menerima jahitan punya orang. Waduh, berarti cukup lama ini. Lama banget ini ya dari 2004 sampai 2020 sekarang ya. Nah, ini untuk dari Ibu sendiri menjahitnya ini dari versi apa sih Bu? Apa baju sasirangan atau bagaimana gitu? Tergantung permintaan konsumen. Seragam sekolah bisa, baju kantor, dan sasirangan pun mau. Oke, nah untuk sasirangan sendiri Bu terkait kain yang diperlukan oleh masyarakat nih. Nah, itu apa ada Ibu ini ada sudah memproduksi sendiri atau sudah menyiapkan sendiri untuk pelanggan mungkin atau pelanggan sendiri yang sudah menyiapkan untuk dijahit oleh jasa Ibu sendiri? Sebagian ada yang saya siapkan, ada juga yang penjahit para pelanggan itu membawa sendiri. Dan kebetulan untuk saat ini saya bekerja sama dengan Delima Sasirangan Kebun Raya. Jadi untuk mendapatkan bahan tersebut lebih cepat, lebih dekat, ya? Juga bisa pesen gimana sesuai dengan corak atau motif gitu. Oke, nah untuk menjahit sendiri Bu, ada gak memerlukan tenaga orang-orang yang di sekitar rumah Ibu gitu mungkin? Selama ini belum, mungkin cuma adik atau siapa suruh bantui masang kancing atau apa, nyetrika gitu aja. Oke, baik. Nah, di masa pandemi saat ini nih Bu, meningkat gak sih dari menjahit dari usaha Ibu sendiri Bu? Menjahit untuk pandemi ini ya menurun sih, tapi alhamdulillah kemarin ada dari dinas Dekra ya Bu ya, itu memberikan apa ya? Semacam program gitu ya Bu ya untuk memajukan usaha gitu kan. Ya proyeknya lah proyek gitu. Membikin masker itu alhamdulillah sangat membantu sekali untuk perekonomian saya. Nah, mungkin dari program dari dinas terkait kemarin Ibu dapat berapa tuh Bu programnya? Ada 1.000 mungkin dari masker? Iya. Oh, jadi itu dibagi-bagi ya Bu ya dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ya mungkin.
Oke, nah ini produk Ibu ada juga masker. Nah, di masker ini sejak kapan nih, Bu? Kalau masker nih baru aja sih waktu pandemi ini yang rame. Kalau dulu kan jarang orang pakai masker. Ada lagi nggak selain yang masker mungkin, atau ada yang lain lagi dari yang Ibu jahit? Biasanya itu dari IPSI. IPSI, oke. Iya, bikin baju. Oke. Baju silat dan sabuk-sabuknya itu. Nah, mungkin kan ini Bu, masa-masa seperti ini kan anak-anak sekolah tidak bisa sekolah ke Nah itu mungkin terdampaknya ada juga nggak sih Bu? Ada sih yang jahitkan nggak diambil-ambil gitu. Oh, itu kendalanya ya? Iya. Oke. Padahal kan kita sudah beli bahan, tenaga juga, tapi karena nggak bisa memaksa juga, karena untuk mengambil nggak ada mungkin. Nah itu mensiasatinya gimana tuh Bu? Atau mungkin biarin aja deh, nanti pasti Iya, yang pasti lain. diambil aja. Ada yang lain yang Iya, Ibu cuman pesan. waktunya tuh nggak tepat gitu kan. Aturannya bulan sekian diambil, tanggal sekian diambil, ini kemarin mundur berapa ya? Lama banget. Lama banget ya. Oke. Bahkan ada yang waktu diambil tuh sudah nggak muat anaknya. Waduh. Jadi kelamaan Iya. ya di situ ya Bu ya. Oke. Oke, nah ini kan Bu, Ibu nih dari usaha jahit ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kami nih dari radio ya gitu ya, semacamnya gitu, mau jahit di tempat Ibu, harus hari itu juga jadi, anggapan 2 hari jadi. Nah itu bisa nggak Bu? Insya Allah bisa. Bisa ya Bu ya. Itu banyak kan gimana tuh Bu? Atau perlu bantuan lagi gitu dari anak-anak atau dari rekan keluarga gitu? Teman penjahit kan ada, mungkin bisa berbagi gitu. Ya, oke, berbagi ya Bu ya, Oke. berbagi rezeki ya. Aduh, mantap sekali nih di pagi menjelang siang ini teman-teman. Pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ini tidak hanya sendiri, namun juga berbagi untuk pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut juga tentunya ya. Oke, dan kita mau dengar juga nih dari Ibu Paulian Kipalendeng ya nih ya. Oke, nah assalamualaikum Bu. Gimana nih Bu, usaha Ibu ini apa aja sih Bu? Bisa diceritain gitu. Kalau kita sasirangan dari masa sirangan ini Pak, mulai setahun yang lalu. Oke. Nah ini sudah genap setahun ya. Oke, setahun Setelah ya. kita ada pelatihan dari Dinas Kerin, nah itu langsung berlanjut Pak. Jadi sampai sekarang. Oke. Jadi alhamdulillah masih aja ada pesanan-pesanan yang masuk gitu. Oke. Nah, kenapa jadi Delima Sasirangan nih Bu? Yaitu kita ada nama itu, soalnya kita Delima Sasirangan berdiri di naungan PKK. PKK, oke. PKK itu sudah nama posyandunya Delima. Jadi semua serempak Delima gitu ya. Jadi kita dari situ. Jadi dengan adanya itu Sasirangan ini kan bisa membantu masyarakat yang khususnya yang kelompok kita. Oke. Ada 10 orang Delima Sasirangan ini bertempatnya di mana sih Bu, kalau boleh tahu? di Kebun Raya. Kebun Raya, oke, baik. Nah, untuk anggotanya sendiri nih Bu, dari Delima Sasirangan berapa orang sih Bu untuk Ada memperkerjakan dari Sasirangan? Ada 10 orang. 10 orang ya. Dan motifnya apa aja sih nih Bu, dari produk-produk Ibu? Ini ada mawar, ada yang dari ini. Ini produknya baru ini Pak, yang Ya. ini paling baru nih. Paling baru ya. Dipesan. Ini pesanan dari sekolah TK Delima. Delima. Nah, TK Delima aja namanya Delima. Iya. Semua orang serempak ya. Iya. Ha-ha. Nah, ini ada Pak, ini produk-produk juga. Produk-produknya sih lumayan. Jadi kita pesanannya itu ada yang langsung orang pesan, oh coraknya gini. Jadi kita nggak bisa nentukan. Nggak bisa nentukan. Jadi Oke. permintaan konsumen, oh coraknya kayak gini, kita bikinkan. Tapi nggak harus sama dong Bu ya. Iya. Nggak harus sama, tapi motifnya seperti ini yang bisa. Iya. Nah, Jadi ya. mengikuti itu juga. Sekarang ada motif terbaru juga Pak. Apa tuh Bu? Kita baru mengikuti kemarin di Dinas Kerin. Jadi motif kijang yang sudah dimotif sedemikian rupa jadi motif yang baru. Oh, motif baru nih. Iya. Ya. Jadi kita baru lagi bikin. Lagi kapan tuh launchingnya Bu? Tahun depan mungkin?
Enggak, katanya seminggu aja Pak kita dikasih kesempatan bikin. Oh, oke. Iya. Jadi ada kesempatan-kesempatan untuk Iya. seminggu itu bikin Iya, bikin. corak-corak yang gimana Yang gitu ya. baru. Oke. Nah, untuk rate harganya berapaan sih Bu dari kain-kain yang Ibu jual belikan ini, Bu? Nah kalau kita kan termasuk jauh Pak dari kabupaten, dari Banjar. Iya. Jadi ini agak itu soalnya kan kita beli kainnya di Banjar Oke. dengan ongkos sekian. Mm-mm. Jadi kalau ini Pak harganya yang normal sih 130. 130. Nah kalau yang corak-coraknya agak susah dimintai 135, 140. 140. Ya. Itu masih murah, Bu ya. Iya. Itu masih murah 140, 100 berapa tadi, Bu? 135. 135 itu masih terjangkau banget untuk para di sini lah pokoknya untuk para beli baju atau seperti kain yang Ibu produksi ya Bu ya. Nah untuk kalau mau pemesanan nih Bu itu bisa lewat mana aja nih? Lewat ini Pak, lewat Ada gerainya nggak? ya. Semacam gerainya ada nggak Bu dari Delima Sasirangan? Belum ada sih. Belum ada ya. Iya, jadi cuma pesanan lewat anggota yang 10 ini. Jadi ada yang mau WA ke ibu yang satu, terus Oke. ada yang lewat ibu yang satu lagi. Jadi kita belum kayak buka kayak galeri itu belum. Belum ya. Oke. Nah, ini Bu ya, semacam kan di Kabupaten Tanah Laut ya, kebanyakan ini ya. Karena Tanah Laut kan sedang berulang tahun ya Bu ya. Nah, kebanyakan dari dinas-dinas terkait memakai jasa dari pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut untuk cari-cari kain-kain yang mau mereka kenakan nih di hari ulang tahun Tanah Laut. Nah, kalau di tempat Ibu bisa nggak Bu ya anggapan pesan 10 kain harus jadi 5 hari gitu. Bisa? Oh, insya Allah Pak bisa. Bisa ya Bu ya, Iya. dari 10 orang itu ya Bu ya. Jadi mungkin di situ ada kerjasamanya mungkin. Ya. Hmm. Jadi berbagi Pak, yang 10 anggota ini kadang-kadang ada juga suaminya bantu. Oke, jadi suaminya Iya, juga. Iya, suaminya ikut bantu juga. Jadi kayak membantu mengikat. Oke, jadi kalau mau pesan banyakan ya kan oke aja tuh. Ya. Oke aja ya Bu ya. insya Allah. Oke, baik. Dan kita mau ke Mas Fajri Kurniawan nih. Assalamualaikum nih Mas. Nah, ini produk-produknya apa aja nih yang dibawa nih di pagi hari ini Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membawa keripik tempe sambal dan juga keripik kentang. Keripik kentang, oke. Iya. Nah, ini rasa-rasanya apa aja sih Mas? Ini Kalau boleh rasanya tahu. sedikit asin dan juga pakai sambal pedas. Sambal pedas dan yang satunya? Satunya original ini Mas. Oh, original Iya. jingga oren ya. Jingga oren. Kenapa jadi jingga oren nih? Atau jadi Masnya ada sesuatu gitu jadi jingga oren? Jadi saya punya motor itu di rumah, Mm-mm. menemani saya dari saya sejak saya sekolah sampai sekarang. Bahkan saya kemarin jualan keliling juga menggunakan motor itu. Motor itu, oke. Warnanya oranye, jadi anak saya yang waktu masih usia 5 tahun tuh nanya, tuh warnanya oranye apa jingga? Iya, iya, motornya. iya. Jadi jingga oren itu Iya, ya. saya ingat itu terus. Jadi kita pakai jingga oranye. Jingga oren ya, keripik Kalimantan. Asik. Nah, ini rate harganya berapaan sih Mas dari tempe sambal sampai ke yang original jingga oren ini? Kalau tempe sambal ini saya jualnya ke reseller itu biasanya 11.000 satunya. 11.000 satunya. Nah, Oke. buat dijual lagi kan. Sementara saya jualnya banyak ke reseller. Dan juga kalau keripik kentang ini Oke. sekitar ya 12.000 lah. 12.000. Iya. Oke. Nah, itu kan Mas pakai sambal tuh. Jadi mungkin bertahan lamanya berapa sih? Berapa lama gitu? Sekitar 14 harian. 14 hari. Iya. Oke. Nah, kalau ini kan dititipkan di reseller gitu ya Mas ya atau semacamnya gitu. Nah, itu kalau nggak mungkin ya, maaf ya, nggak laku gitu Mas ya. Nah, itu apa ditarik gitu? Enggak, saya sistemnya itu reseller tuh beli ke saya langsung. Mau langsung gitu ya. Iya. Jadi ada yang menjualkan gitu. Oke, Jadi baik. reseller mengirim ada ke
ke Banjarmasin, Martapura. Jadi berapa cabang nih? Berapa reseller nih sementara nih? Sementaranya sekitar ada 10 reseller lah. Oke, jadi untuk produksi dalam satu hari bisa mendapatkan berapa dari tempe sambal dan yang original ini, Mas? Satu harinya kadang-kadang karena prosesnya tidak terlalu rumit dan saya juga tidak mau Ambil pusing ya? ambil pusing. Oke. Saya bikinnya satu hari itu kadang-kadang sampai 100 bungkus ya. 100 bungkus itu ditemanin keluarga atau gimana? Masnya sendiri atau? Ditemani sama keluarga. Oke, ya. Karena kan tempe nggak Nggak tidak terlalu harus ya. menggunakan air atau apa. Kita beli tempe, potong pakai mesin, pakai goreng langsung di packing. Oke, ada mesinnya ya Mas ya. Iya. Jadi wah di sini juga sudah tersertifikasi halal nih. Nih. Oh, bukan. Oh ya. Sudah ada sertifikasinya Mas ya. Baru izin kesehatan kemarin. Oh, izin kesehatan. Oke, PIRT-nya sudah juga nih Mas. Sudah. Waduh, mantap nih ya. Jadi nggak kayak apa ya, nggak ilegal lagi ya, sudah legal nih, sudah kalau sudah ada dari kesehatannya, ada PRRT-nya juga kan, jadi lengkap nih. Nah, untuk kalau mau pesan nih Mas atau mau lihat-lihat dari produk-produk Masnya ini, kalau rekan dengar nih kan kadang kepo nih Mas ya. Nah itu ada sosial medianya gitu Mas? Ada namanya Jingga Oren Instagram aja. Iya. Kalau mau pesan dari Masnya ada nggak nomor yang Ada bisa nomor- dihubungin gitu? ada nomor Nah, HP-nya, ada kalau semuanya. boleh tahu Semuanya. bisa disebutkan gitu. 0822 54 97 99 93. Oke, nah ini dari membuka usaha berapa lama sih sudah Mas? Saya kalau untuk terjun ke dunia usaha kuliner ini cuma 1 tahun, baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya, jadi dulunya ya gonta-ganti kan, karena dulu gagal ini belajar lagi. belajar terus ya. Akhirnya kita jadi orang belajar, bukan orang eksekusinya kurang. Jadi saya mendalaminya sekarang di dunia kuliner sekarang. Oke. Pangan. Jadi pangan ya Mas ya. Jadi Iya. ya mantap deh. Ini sudah sertifikasi, sudah lengkap deh ya. Sudah penjualannya sampai ke reseller juga dan sudah mendapatkan sertifikasi tadi. Oke, baik, kita akan rasa sejenak nih Mas ya. Karena sudah di paruh acara nih kita. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Yap, kembali lagi rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Kami hadir di pojok IKM ya. Nah, di sini tadi sudah kita cari-cari informasi tentang usaha-usaha bapak ibunya yang mereka rintis ya, dari mulai membuka usaha sampai ke tingkat yang mungkin dari penjualan ya kan, dari sudah yang ada sertifikasi tadi. Dan nanti kita akan lagi bahas-bahas lagi tentang usaha-usaha mereka ya. Baik, dan di sini kita akan ke Ibu Suwanti Ningsih nih Bu. Nah ini Bu, saya mau tanya peran serta dari Disnakerin. Nah untuk usaha Ibu ada nggak sih Bu? Ada sih peran serta dari dinas itu. Contohnya kan seperti memberi job, kemarin bikin masker kan. Terus mengadakan pelatihan. Oke. Banyak sih sering pelatihan-pelatihan itu. Saya juga sempat ikut pelatihan sasirangan juga. Jadi sedikit membantu kan. Iya, iya. Tapi harapan saya, ini kan di tanah laut ini sekarang ramai Apa tuh? sasirangan bordir. Oh iya. Nah kebetulan karena melihat pasar kan, ibaratnya pasar bordir, sasirangan bordir itu rame. Saya kemarin tuh sempat membeli mesin bordir ya walaupun second. Cuman untuk mengoperasikan ini belum bisa belum mahir. Ya. Saya kan lihat di YouTube aja. Jadi harapan saya tuh kalau bisa dinas memberikan pelatihan Untuk di bordir bidang tadi ya? bordir ya. Iya. Yang manual aja, nggak usah yang pakai komputer karena sekarang Oke. yang ramai itu kan bordir komputer. Oh iya iya. Jadi yang manual aja nih permintaannya dari Ibu ya, Ibu ya. Semoga ini didengar oleh pihak Disnakerin nih. Satu lagi Pak. Oke, kalau apa bisa. nih? Saya dulu kan kursus menjahit tuh di rumahan gitu ya. Oke. Nggak di dinas yang ada sertifikat resmi. Kadang saya tuh menerima jahitan tuh lewat online. Tapi si pelanggan ini minta
apa sertifikat kalau bukti. Oh, oke. Biar ada sertifikat. Iya. Sedangkan itu saya nggak punya. Bagaimana cara saya mendapatkan sertifikat itu gitu loh. Jadi ibunya minta ada pelatihan semacam nantinya ada sertifikat ya Bu Iya, ya. yang penting ada sertifikatnya gitu. Iya, tapi tanpa sertifikat pun rekan dengar tuntung pandang ibu ini sudah merintis dari 2001 sampai yang membuka usaha penjahit ini 2004 ya sudah cukup profesional menurut saya. Jadi nggak perlu lagi untuk sertifikasi yang semacamnya lah ya Ibu ya. Oh iya. Ya kan? Tapi kadang ada juga yang menanyakan kayak gitu. Mm-mm. Soalnya saya menerima jahitan kadang lewat online juga, jadi saya kirim tuh lewat JNE yang dengan ongkir kalau masih wilayah Tanah Laut 11.000 dari Kebun Raya tuh. Nah itu kan ada lewat ongkir nih Bu ya. Iya. Ada nggak Bu garansinya gitu mungkin? Kalau ini Mas saya Mbak gitu ya, Mbak ya bukan Nggih. Mbak. Apa ya? Semacam jahit baju kan ada yang Kebesaran. ngepres banget, ada yang Nggih. kebesaran. Nah itu gimana tuh Ibu menanggapinya Bu? Itu alhamdulillah selama ini nggak ada sih, soalnya kesepakatan dari awal. Oke. Mm-mm. Jadi mungkin untuk ukuran tuh malah saya lebihkan, kalau dikurangi enggak. Enggak. Misalkan ada kelebihan 1 cm atau 2 cm, minta maaf, mohon dibaiki sendiri di tempat yang dekat dengan pelanggan. Oke, lebih baik begitu ya Oke. Bu ya daripada kembali lagi ke Iya, ibunya. soalnya jauh. Soalnya jauh ya di Kebun Raya. Oke, nah ini kan kalau mau menghubungi ibu nih Bu, ada sosial medianya nggak Bu? Dari ibu sendiri, ada nomor teleponnya juga, bisa Ada. disebutin Bu? Untuk WA 085248196430. Nah sekali lagi nih Bu. Untuk WA ya, 0852481930. Oke, itu Untuk teman-temannya. IG-nya ada juga. Oh, apa tuh Untuk IG-nya? IG-nya Balkis Collection atau Balkis Collection ya. Collection Suwanti. Hmm. Untuk Facebook-nya Balkis Amira. Balkis Amira ya. Nah itu teman-teman ya, kalau mau lihat-lihat dari jahitan ibunya nih dari Balkis Collection ya Bu ya. Iya. Banyak tuh tadi disebutin dari sosial medianya dan juga tadi nomor WA-nya juga kalau mau memakai jasa ibu untuk memakai jahitannya ya. Oke baik. Kita lanjut ke Ibu Paulian ya. Nah, Paulin ya. Oke. Nah, peran serta dari Disnakerin ada nggak Bu dari segi Ibu? Tapi pastinya ada dong ya. Tadi sudah disebutin ya. Ada ya. Ha-ha. Sangat memang itu dari apa sangat membantu benar sama dari IKM Delima Sasirangan ini. Jadi kan yang melatih kita sampai bisa mengolah sasirangan itu dari Dinas Kerin. Oke. Nah, Ya. terus itu yang kan pelatihannya tuh Bu dari 10 orang itu apakah mungkin semuanya diberikan pelatihan atau semua ya. 10 orang. Jadi semua bisa jadi pemasarannya mungkin ya Bu ya. Jadi nah semacam ini kan Bu ya sebelum ada pandemi gitu kan. Ada stand-standnya mungkin pameran. Nah itu Ibu diikutkan juga nggak sih Bu? Kalau selama ini kita nggak ikut, cuma kita ada pesanan-pesanan termasuk dari apa kemarin hapsian itu ada kira-kira 40 apa 50 potong. Oke. Iya. Rentan waktunya berapa tuh Bu? Mereka Ya runtun waktunya itu Pak, ada yang sudah selesai 35 itu, terus nanti ada yang minta lagi. Oke, jadi siap aja ya 50 Siap. ya tadi ya. Jadi alhamdulillah yang 10 anggota ini Pak, kan ada yang punya bayi, ada 2 ya yang punya bayi. Jadi dia cuma ikut menjulujur Pak. Menjulujur, Nah, oke. jadi nggak ikut merendam. Jadi ada khusus yang merendam juga. Jadi kalau yang bayi ini 2 dia cuma ikut membuat ini menjulujur. Menjulujur ya. Nah, tapi nggak ikut merendam. Nggak ikut merendam. Kalau lain semuanya bisa Pak. Bisa aja ya. Oke, jadi dari menjulujur sampai ke merendamnya pun ada berbagi anunya apa ya? Pekerjaan ya. Oke. Nah, dari produk Ibu ini Bu yang paling diminati oleh masyarakat yang mana sih Bu? Boleh ditampilkan gitu. Kalau diminati sih ganti-ganti orang yang pesan Mak. Iya.
Kalau ini pesanan yang terbaru. Oke. Iya. Jadi kita nggak itu menentukan motifnya. Jadi yang pelanggannya, yang pesan itu yang menentukan motif. Oke. Tapi ada juga sih yang udah terserah katanya apa sasirangan, ada 5 sasirangan yang bikin motif. Ada juga sih. Tapi paling 1-2. Nah, dari produk ibu ini ada nggak Bu dititipkan di Dekra Nasda mungkin, atau di yang ditambang ulang itu kan yang khusus sasirangan. Nah, di situ ada juga nggak sih Bu? Ada. Dititipkan? Kemarin ada Pak di Dekrana sama tambang ulang. Jadi di situ disiapkan juga ya Bu ya Iya. dari usaha ibu ini. Iya, iya. Oke, baik, kita akan ke Mas Fajri Kurniawan lagi nih. Iya. Nah, peran sertanya nih Mas dari Disnakerin gimana nih pendapat Mas? Dari dinas yang jelas itu sangat membantu ya. Kan istilahnya pemerintah daerah ini kan pelayanan bagi masyarakatnya. Iya, betul. Nah, jadi kita diikut sertakan sebagai peserta di pelatihan. Yang dulunya saya tidak pernah sama sekali ikut pelatihan, ternyata cara gorengnya seperti ini, cara pemasarannya seperti ini. Oke. Dan juga yang saya sangat salut dari Disnaker itu sampai kepala dinasnya pun juga ikut. Iya. Sangat turun sekali Iya. ke pelaku IKM. Saya sangat tahu membantu itu. ya. Jadi saya sangat merasa terbantu lah Ya. untuk usaha saya ini. Nah, kendalanya dari usaha emasnya ini apa sih Mas? Kendalanya apa ya? Mungkin dari segi pengorengan atau gimana gitu. Oh, dari gas. Dari gasnya. Nah, gas ini kadang-kadang susah nyarinya. Oke. Apalagi kan zaman-zaman sekarang nih gas agak sedikit langka lah. Cuman itu aja. Harganya naik ya. Iya. 40-an sekarang. Kalau di sana berapa Mas? Harga gas Mas? Ya kurang lebih lah 35 sampai 40 juga. Waduh, ya Dan jadi juga ini harga Lombok ini kan sekarang turun naik sekarang. Jadi berdampak juga untuk usaha emasnya ya Mas ya. Nah, itu kalau dari segi harga, nah itu dinaikkan lagi atau gimana tuh Mas dari Masnya sendiri? Oh, Kalau enggak. itunya susah kan? Kalau harga saya tetap tetap dengan harga segitu. Jadi mensiasatinya saya beli Lombok itu agak Banyakan. banyak. Jadi kan untuk saya jemur, Iya. terus saya di blender itu jadi bubuk seperti itu. Itu awet. Oke. Jadi misalnya harga turun naik di pasar, kita alhamdulillah masih ada punya stok cabai yang segar. Oke, cabai yang segar ya. Nah, itu kan Mas yang saya lihat nih ya dari produk Masnya ini kan ada tempe ya. Nah, kan itu pasti rewel gitu ya sama penggunaan minyak. Nah, itu apakah jadi permasalahan juga nih Mas? Oh iya. Untuk minyak goreng ini namanya tempe yang menggunakan tepung kan. Jadi benar kata Mas tadi dibilang rewel karena batasnya cuma 2 kali penggorengan Mas. Sedangkan minyak gorengnya masih bagus Oke. atau apa, jadi maka saya gunakan lagi untuk menggoreng keripik lain kayak Keripik lain yang original kentang, ya. keripik singkong juga. Cuman andalan saya tetap keripik tempe yang menggunakan sambal ini. Sambal ya. Jadi ciri khasnya yang ada sambalnya ya Mas Iya. ya. Nah, ini baru tahu nih saya Mas. Ada keripik yang menggunakan sambal ya. Nah, dari sambal apa itu Mas? Sambal tomat atau sambal dari cabenya gitu juga dicampur mungkin? Ini cabai murni ini. Cabai murni Nggak ya. pakai tomat apa-apa. Oh, oke. Jadi itu ciri khasnya dari jingga oren. Karena saya melihat kan orang Indonesia ini di lidahnya sakti nih. Iya, ya. Kuat suka sama yang Iya, sama yang pedas-pedas Ya, Mas. jadi yaudah dikasih pedas aja lah. Kasih pedas saja ya. Nah, itu pengolahannya sambalnya sendiri apa mungkin ada alatnya gitu Mas? Ada juga. Alatnya cuman alat Diulek-ulek sederhana aja. sebentar gitu. Sederhana aja alatnya, itu cuman dari wajan apa segala itu aja. Oke, Kita ya. goreng. Digoreng ya. Jadi itulah ciri khasnya dari jingga oren ya teman-teman. Keripik tempe ya. Iya. Keripik tempenya ada sambalnya dan juga di sini ada varian originalnya nih yang isinya apa itu Mas? Ini isinya keripik kentang. Keripik kentang original juga ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau kalian lihat lab Instagramnya bisa aja tuh lihat produknya Masnya jingga oren ya. Di sini ada foto Masnya juga nih. Pakai apa nih?
ya kan? Iya, pakai belangkon. Pakai belangkon. Oke, ya teman-teman. Nah, Mas mungkin ada nggak harapannya ke depan gitu, Mas, membuka gerai sendiri gitu untuk Jinggo Oren ini tanpa perlu ke reseller. Kan resellernya sudah. Nah, ada nggak membuka gerainya mungkin sendiri? Ada rencana saya mau tahun depan ini ada beberapa ada ingin bekerja sama dengan kafe. Oke. Beberapa kafe di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru mau bekerja sama mengadakan keripik Jinggo Oren ini, keripik tempe. Oke. Insya Allah rencananya tahun depan lah. Tahun depan ya, Iya. jadi launchingnya tahun depan nih. Rencananya sudah dimatangkan oleh Masnya nih untuk Jinggo Oren. Oke, untuk kita ke Ibu Suwanti lagi nih. Dari segi penjahitan ya Bu ya. Nah, untuk masker sendiri ini harganya berapa Bu? Tadi belum disebutin dari harga-harga yang untuk menjahitnya berapa gitu, kisaran harganya. Upahnya mungkin. Ini biasanya dibeli orang tuh 10.000. 10.000 ya harga. Iya. Harga pasaran lah gitu Iya, kan kalau 10.000. diambil biasanya ada toko-toko yang ngambil tuh Ada juga ya? 8.000. Iya. 8.000. Oh, kok jadi 8.000 Bu? Dimurahin atau gimana tuh? Ya dimurahin kan toko ngambil untung. Oh, oke. Nah, untuk baju sasirangan sendiri nih Bu, kalau mau jadi Ibu berapa sih Bu? Upahnya. Iya. Kalau untuk ini kemeja lengan pendek ya. Ini 85. 85 ya. Itu sudah pouring nggak sih Bu? Gak ada puringnya. Nggak ada pouringnya ya. Kalau saya kan punya langsung pakai pouring tuh di dalamnya kan. Kalau pakai puring tuh bisa 120. 120. Yang untuk kemeja lengan pendek tapi. Lengan pendek ya. Kalau lengan panjang itu gimana tuh Bu? Kalau untuk lengan panjang sendiri yang tanpa puring tuh sudah 100. Sudah 100 ya. Kebanyakan yang mesen dari jasa Ibu ini wanita atau laki-laki Bu? Sama sih. Sama aja ya. Oke. Oke. Kadang tuh kan yang banyak tuh perangkat desa, ibu-ibu PKK itu, atau guru-guru yang di desa situ. Desa situ ya. Nah, harapan ke depannya nih atau pesan-pesannya gitu Bu untuk usaha-usaha Ibu atau gimana inovasi ke depannya dari segi Ibu menjahit atau gimananya gitu. Ada nggak Bu? Inovasi ke depan. Harapan saya itu ada pembinaan dari dinas, misalkan ada semacam persatuan gitu ya, Oke. grup atau kelompok penjahit gitu. Jadi misalkan ada pembinaan atau apa tuh bisa ikut gitu. Jadi dari satu kelompok itu nantinya kalau ada pekerjaan atau dari yang terbaru ya Bu ya, Iya. jahitan-jahitan yang terbaru diikutkan juga di program pemerintah, maksudnya Ibu kayak gitu ya Bu ya? Bisa, jadi bisa tahu. Kan banyak juga teman penjahit itu kadang yang masih baru-baru itu mungkin kurang gimana ya, kurang laku gitu ya mungkin. Masih kalah sama yang lama mungkin. Itu kan harapan saya tuh dibina juga biar mereka tuh bisa seperti saya dan yang lainnya gitu. Pemasarannya gimana nih Bu sementara ini Bu? Di masa-masa yang kayak gini nih. Pemasarannya atau gimana? Atau turun banget gitu atau naik banget? Karena di pelaku UKM yang datang ke sini nih Bu ya, di masa pandemi saat ini katanya ada yang naik banget nih Mas pendapatan saya ya katanya. Ada juga yang turun banget gitu. Nah, untuk Ibu sendiri gimana nih dari segi pendapatan? Pendapatan sebenarnya tetap. Malah ada tambahan dari masker dan bikin apa itu? Face shield, iya itu kemarin sempat bikin face shield juga. Jadi ada keuntungannya lah di masa-masa seperti ini Bu ya. Oke, kalau untuk Ibu Paulian nih, ada nggak sih Bu dari keuntungan-keuntungan dari segi pandemi ini Bu? Ya semasa pandemi ini sih ada ya maksudnya enggak menurun gitu. Kayaknya biasa aja orang pesan ya. Okay. Ini kayak grup itu APSI gitu kan banyak. Jadi dia nggak kenal pandemi. Nggak kenal pandemi ya. Pokoknya pesan aja. Iya. Tapi dari kelompok Ibu kan sudah siap aja ya Bu ya kalau lebih banyak kan, ya kan? Iya. Cuma kan kita masih juga terbentur modal Pak. Jadi ya kadang-kadang tuh yang pekerja ini aja cuma dihitung bermotif, berendam, tapi jadi nggak ada khusus gajian sekian. Nggak ada ya? Nggak. Jadi sistemnya cuma ini Pak, jadi kita menjelucur, terus merendam, terus mededel,
itu hitungan itu aja. Hitungannya di Jadi situ lah. belum ada yang digaji sekian. Nggak ada belum, ya? belum. Nah, kita nih sudah nih mungkin di penghujung acara nih Bu. Ada nggak harapan-harapan ke depan gitu Bu? Kan Ya, tadi dari harapan- Ibu Suwanti kan sudah ada harapan ini ke depan. Iya. Ada bikin kelompok ya kan? Iya. Kalau kita ini kan sudah berkelompok, jadi cuma pingin Pak supaya bisa membuat galeri untuk menyimpan Sasirangan ini, memproduksi produk hasil produksi dari masa Sirangan bisa di galeri. Jadi kan orang-orang nggak langsung mesan. Kadang-kadang kalau di galeri kan sudah ada siap. Jadi orang-orang mau lihat produk-produknya yang ini bisa bagus lewat nih. galeri. Iya, jadi nggak usah kirim-kirim apa aja ya Bu ya. Tapi kan kalau bisa itu Pak. itu ya kedepannya ya Bu ya. Mudah-mudahan itu terrealisasi nantinya. Amin. Amin. Nah, bisa promosi lagi nih Bu kalau mau mendapatkan dari produk-produk Ibu ini di mana gitu kan. Nomor teleponnya berapa? Bisa disebutnya Bu. Ini untuk produk dari masa Sirangan bisa menghubungi nomor HP 0813 5128 7399. Itu bisa telepon biasa, bisa juga lewat WA. Kalau di Facebook Pak Inneke Palandeng. Inneke Palandeng Nah, Facebooknya. itu teman-teman ya kalau mau lihat-lihat dari produk-produk yang Ibu bawa nih ya dari Ibu Paulian yang Ibu bawa ya. Di sini mantap nih teman-teman dari segi pewarnaan oke sih menurut saya ya. Nah, untuk Mas Fajrin nih ada nggak harapan-harapan ke depannya gitu Mas atau pesan-pesannya gitu ya untuk usaha sendiri? Ya harapannya yang pertama pandemi ini cepat berlalu loh. Pertama. Ya, amin. Ya karena kan turun naiknya roda ekonomi kemarin sangat berpengaruh. Berpengaruh banget ya. Iya, jadi itu sangat berpengaruh. Kalau saya kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun, cuma beberapa bulan kemarin masuk pandemi. Iya. Kan jadi Kan 1 tahun gitu. mungkin kurang merasa lah kalau ibu-ibu kan mungkin sudah lama kan, jadi sudah antara Ibu ini 1 tahun juga nih. Antara mungkin yang lain lah, antara yang belum merasakan pandemi COVID-19 dan juga sesudah adanya COVID-19 ini. Jadi perbedaannya signifikan ya. Pasti tahu kalau ulun masih belum masih belum kurang menguasai mungkin ya dari segi usaha ya kan. Jadi mungkin terdampaknya di situ ya Mas ya. Nah, ada pesannya Mas? Ya pesannya semoga dinas selalu selalu terus bekerja sama dengan IKM membina segala mungkin. Kalau tidak dengan dinas kami pun juga tidak di sini kan di sini ya promosi IKM-nya. Iya. Jadi harapannya sehat aja semua itu aja. Nah, promo lagi nih untuk produk-produk sendiri. Nah, ada lagi juga promonya. Jadi promonya kalau ingin beli keripik tempe sambal pedas itu ada di Instagramnya Jingga Oren dan juga di WA 0822 ya 54979993. Nah, sekali lagi nih Mas, karena rekan dengar ini belum kadang nggak ngeh gitu. Kalau sekali aja. Jadi untuk WA saya ulang sekali lagi 0822 5497 9993. Oke, itu teman-teman ya. Nomornya dicatat kalau mau merasakan dari produk Masnya dari Jingga Oren ya. Ada keripik tempe yang jadi unggulan Masnya yang ada sambalnya di dalamnya Mas ya. Dan ada juga dari yang rasa original nih dari kentang. Nah, di sini juga sebelum baca doanya nih jangan lupa sedekah nih ya dari itunya nih. Oh iya. Kenapa Mas jadi bisa gitu? Ya cuman mengingatkan saja lah. Mengingatkan saja ya. Kadang-kadang kan orang banyak makan tuh langsung makan aja. Karena ini kan makanan kecil kan biasanya orang kalau makan besar baru baca doa. Mengingatkan lah. Ya mengingatkan ya. Nah, mantap banget ya. Jadi selain jualan ada sedikit pesan-pesan lah. Nah, pesan-pesannya teman-teman baca doa, jangan lupa
sedekah. Ya, bagus itu teman-teman ya quotes-nya. Oke, baik. Itulah tadi dari ibu-ibunya di sini. Nah, kalau Ibu Suwanti nih, silakan promo nih Bu. Tadi belum promo nih. Sekali lagi promo nih. Iya, promo. Mari untuk pemirsa yang mau menggunakan jasa jahit saya, melayani menjahit dan menyediakan bahan, cukup menghubungi melalui nomor WA saya 0852 4819 6430. Untuk IG Balkis Collection. Collection ya, Balkis Collection ya teman-teman ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Baik itu teman-teman, tadi seputar usaha-usaha bapak ibunya ya, dari menjahit, dari pengrajin sasirangan, dan ada juga dari masnya yang bikin keripik ya mas ya, dari Jingga Oren. Nah semoga usaha-usaha yang dirintis semakin maju dan harapan-harapannya tadi didengar oleh dinas-dinas terkait juga ya kan, dan yang ingin membuka gerai tadi kan ada yang buka semacam apa tadi galeri ya, galeri sasirangan. Dan kalau dari segi penjahitnya ada juga keuntungan yang lain dari ya semacamnya lah mungkin. Oke, baik rekan dengar, itulah tadi. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di program yang sama di Pojok IKM, di jam yang sama juga dengan narasumber-narasumber yang berbeda tentunya. Oke. Dan saya yang bertugas di sini Muhammad Peri pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.